Halo, perkenalkan nama saya Maria Tanulejab, NIM 43122029. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan jurnalistik di dunia dan di Indonesia. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu jurnalistik. Jurnalistik biasa juga disebut jurnalisme. Berasal dari kata jurnal, artinya catatan harian atau catatan kejadian sehari-hari, atau biasa disebut juga surat kabar. Jurnal berasal dari bahasa Latin diurna, artinya harian atau tiap hari. Jurnalis adalah orang yang melakukan kegiatan jurnalistik. McDougall menyebutkan jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Sejarah jurnalistik di dunia dimulai ketika tahun 3000 yang lalu. Firaun di Mesir, Amenhotep ketiga mengirimkan ratusan pesan kepada para perwiranya yang berada di provinsi-provinsi untuk memberitahukan apa yang terjadi di ibu kota. Dan di Roma pada tahun 2000 yang lalu, Akta Diurna atau tindakan-tindakan harian yang berisi tindakan-tindakan senat, peraturan-peraturan pemerintah, berita kelahiran atau kematian ditempelkan di tempat-tempat umum. Selama abad pertengahan di Eropa, siaran berita yang ditulis tangan merupakan media informasi yang penting bagi para usahawan. Diperlukan karena keperluan untuk mengetahui apa yang terjadi merupakan kunci lahirnya jurnalisme selama berabad-abad. Tetapi jurnalisme itu sendiri baru benar-benar dimulai ketika huruf-huruf lepas untuk percetakan mulai digunakan di Eropa pada tahun 1440. Dengan mesin cetak, lembaran-lembaran berita dan pamflet-pamflet dapat dicetak dengan kecepatan yang lebih tinggi dan dalam jumlah yang lebih banyak dan dengan ongkos yang lebih rendah. Surat kabar pertama yang terbit di Eropa secara teratur dimulai di Jerman pada tahun 1609. Aviso di Wolfenbach dan Relation di Strasbourg. Tak lama kemudian, surat-surat kabar lainnya muncul di Belanda pada tahun 1618 dan di Prancis dan Inggris pada tahun 1620. Di Italia sekitar tahun 1636. Surat-surat kabar pada abad ke-17 tertiras sekitar 100-200 eksemplar sekali terbit. Meskipun Frankfurter Journal pada tahun 1680 sudah memiliki tiras 1.500 kali terbit. Pada tahun 1650, surat kabar pertama yang terbit sebagai harian adalah Incomplete Zeit di Leipzig di Jerman. Pada tahun 1702 menyusul Daily Contract di London yang menjadi harian pertama di Inggris yang berhasil diterbitkan. Ketika lebih banyak penduduk memperoleh pendapatan lebih besar dan lebih banyak di antara mereka yang belajar membaca, maka semakin besarlah permintaan akan surat kabar. Bersama dengan itu, terjadi penemuan mesin-mesin yang lebih baik dalam mempercepat produksi koran dan memperkecil ongkos. Pada tahun 1833 di New York, Benjamin Hardy menerbitkan untuk pertama kalinya yang disebut penny newspaper atau surat kabar yang murah harganya dengan harga 1 penny. Ia membuat berita pendek yang ditulis dengan hidup, termasuk peliputan secara rinci tentang berita-berita kepolisian untuk pertama kalinya. Berita-berita human interest dengan ongkos murah ini menyebabkan bertambahnya secara cepat sirkulasi surat kabar tersebut.
Kini di Amerika Serikat beredar 6.000 eksemplar seharian tiap hari. Jurnalisme kini telah tumbuh jauh melampaui surat kabar pada awal kelahirannya. Majalah mulai berkembang sekitar 2 abad lalu. Pada tahun 1920, radio komersial dan majalah-majalah berita muncul di atas panggung. Televisi komersial mengalami boom setelah Perang Dunia Kedua. Dan di Indonesia, kondisi yang tidak berbeda mengawali munculnya kegiatan jurnalistik. Sejak terbit di Hindia Belanda medium komunikasi berupa gasete atau lembaran, Batavia Nieuwsblad diterbitkan oleh J. Jolders hingga ditutup oleh VOC tahun 1746. Penjajahan Belanda tidak menyukai surat kabar ini. Surat kabar di Indonesia pertama berbahasa Jawa, Bramantini, mulai terbit di Surakarta pada tahun 1855. Surat kabar pertama berbahasa Melayu adalah Surat Kabar Melajoe, terbit pada tahun 1856 di Surabaya. Tahun 1860, Slompret Melajoe terbit di Semarang, disusul Bintang Timur di Surabaya dan Matahari di Jakarta. Kehidupan pers sangat sulit untuk rendahnya upah atau ketatnya pemerintah Belanda melakukan pengawasan melalui Undang-Undang Pers tahun 1856. Undang-undang ini mengharuskan percetakan dan penerbit mempunyai izin dan setoran jaminan. Bramantini, Slompret, Melajoe, Bintang Timur, dan Matahari adalah surat-surat kabar yang diterbitkan penerbit-penerbit Belanda. Medan Prinyanyi adalah surat kabar nasional pertama terbit di Bandung pada tahun 1907. Penerbitannya adalah Raden Mas Tumenggung Tirto Hadiorjono yang akrab disapa Djoko Mono. Menjelang proklamasi, mahasiswa yang pernah belajar di Belanda menghembuskan semangat perjuangan melalui pers. Soekarno menjadi pamflet dan penerbit majalah Pikiran Rakyat. Hatta menulis tetap Panji Islam dan Pedoman Masyarakat. Agus Salim menjadi pamflet Mestika. Kondisi ini lahir seiring berlakunya keputusan penguasa kolonial menghapuskan presensor tahun 1906. Saat militer Jepang datang menduduki Indonesia, seluruh surat kabar Belanda dan Cina dilarang terbit. Penguasa militer menerbitkan sejumlah surat kabar sendiri. Sensor diberlakukan. Kantor berita Domain memiliki peran penting dalam melakukan sensor. Dan pada tanggal 9 Februari 1946, Persatuan Wartawan Indonesia atau biasa juga disebut PWI lahir di Surakarta, menegaskan bahwa pers sebagai alat perjuangan dan penggerak pembangunan bangsa. Itulah perkembangan jurnalistik di dunia dan di Indonesia. Sekarang saya menjelaskan perbedaan antara pers dan jurnalistik. Pers atau biasa disebut juga press secara bahasa artinya menekankan atau mencetak. Istilah pers digunakan untuk media cetak, surat kabar, tabloid, majalah yang melalui proses percetakan. Ada tekanan di mesin cetak saat mencetaknya. Secara istilah, pers adalah segala jenis media publikasi yang dicetak. Printed media, printed publication. Pada perkembangannya, istilah pers digunakan untuk semua media massa, cetak maupun elektronik. Media online atau situs berita yang muncul belakangan juga masuk kategori pers.
Pers sebagai lembaga atau perusahaan yang bergerak di bidang pemberitaan baik cetak, elektronik maupun online. Media adalah sarana, perantara atau fasila penyaluran informasi yang melalui proses cetak disebut media cetak yang butuh aliran listrik di media tersebut. Seperti media elektronik, yaitu radio atau televisi. Media adalah kependekan dari media massa, mass media, yakni sarana komunikasi massa atau penyampaian pesan kepada orang banyak. Pesan yang ada di media umumnya berupa berita, informasi aktual atau informasi tentang peristiwa yang baru saja terjadi, juga berupa gagasan, ide, pikiran dalam bentuk tulisan, seperti opini dan Twitter. Masalah perpaduan berita dan opini dengan gaya penyajian sastra. Pesan yang disebarkan di media juga berupa gambar, yaitu foto, grafis, audio, dan video. Jurnalistik adalah aktivitas atau proses peliputan peristiwa, wawancara, pengumpulan data, dan fakta, lalu disajikan dalam bentuk tulisan, audio, maupun video. Produk atau karya jurnalistik yang utama adalah berita, yakni laporan peristiwa yang aktual dan penting. Dari pengertian pers, media, dan jurnalistik, saya membuat perbedaannya. Pers adalah lembaga penerbitan atau perusahaan media, sedangkan media adalah sarana penyaluran informasi berupa produk pers atau produk lembaga penerbitan, dan jurnalistik adalah proses atau aktivitas peliputan dan penyajian informasi aktual yang dituangkan di media dengan naungan lembaga penerbitan. Jadi sebuah berita dapat diinformasikan melalui media dalam naungan pers. Jadi media itu bukan pers. Jadi jurnalistik itu bukan pers. Misalnya berita tentang demokrasi yang ditulis atau diterbitkan oleh seorang jurnalis dan diinformasikan kepada seluruh rakyat melalui media seperti media elektronik, TV maupun radio. Demokrasi yang dilakukan, yang disiarkan berita TV One. Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang kelebihan dan kekurangan dari media cetak dan media elektronik. Kita lihat yang pertama, kelebihan dari media cetak. Media cetak biasanya relatif tidak mahal, fleksibel atau lebih luas dan menentukan jadwal publikasi iklan dan surat kabar yang mempublikasikan. Berkaitan dengan khalayak yang disajikan sarana iklan, dapat dinikmati lebih lama. Market covernya, yakni surat kabar, mampu menjangkau daerah-daerah perkotaan sesuai cakupan wilayahnya. Surat kabar juga sering digunakan sebagai bahan acuan atau referensi konsumen dalam membeli barang atau jasa. Aktual informasi yang disampaikan digunakan juga sebagai acuan para pembaca. Media cetak juga dapat dibaca berkali-kali dengan cara menyimpannya. Harganya lebih terjangkau maupun dalam distribusinya. Lebih mampu menjelaskan hal-hal yang bersifat kompleks atau rigid. Analisanya lebih tajam, dapat membuat
orang benar-benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam dan dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan. Media cetak juga memiliki kekurangan. Dari segi waktu, media cetak lamban dalam memberikan informasi karena media cetak tidak dapat menyebarkan langsung berita yang terjadi pada masyarakat dan harus menunggu turun cetak. Media cetak hanya dapat berupa tulisan dan media cetak hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili keseluruhan isi berita. Biaya produksi yang cukup mahal karena media cetak harus mencetak dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati masyarakat. Jika sudah lewat hari, mudah diabaikan dan cepat basi, yakni short lifespan, meski jangkauannya luas dan misal serta dapat didokumentasikan. Pembaca surat kabar hanya butuh waktu lebih kurang 15 menit hingga 30 menit untuk membacanya, serta umumnya hanya secara singkat. Berikut ini adalah kelebihan media elektronik. Dari segi waktu, media elektronik tergolong cepat dalam menyebarkan berita ke masyarakat. Media elektronik mempunyai audio visual yang memudahkan para audiensnya untuk memahami berita. Media elektronik jangkauannya masyarakat secara luas, dapat menyampaikan berita secara langsung dari tempat kejadian dan dapat menampilkan proses terjadinya suatu peristiwa. Memiliki daya penyampaian dan pengaruh yang kuat karena dapat memberikan kombinasi antara suara dengan gambar yang bergerak. Tidak memerlukan keahlian dan kemampuan membaca seperti pada media cetak. Dengan gambar-gambar, semua orang sudah cukup mengerti maknanya. Dapat dinikmati oleh semua orang, baik itu yang mengalami keterbelakangan mental. Dalam media radio, daya tembus yang besar tidak mengenal rintangan. Radio yang menggunakan gelombang SW, MW mempunyai kemampuan pendeteksi area yang luas, sehingga pesan yang disampaikan dapat mengatasi jarak, ruang, dan waktu. Radio dapat diterima dan didengar di area tanpa listrik atau tidak selalu membutuhkan daya listrik. Radio itu praktis dan audiensnya selektivity. Mengatasi buta huruf artinya para pendengar radio tidak dituntut untuk bisa membaca. Media elektronik juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, tidak dapat pengulangan. Media elektronik tidak dapat mengulangi apa yang sudah ditayangkan. Waktunya terbatas, hanya dapat dinikmati sebentar. Pesan berlalu sangat cepat. Khalayak yang selektif tidak setajam media lainnya. Kemungkinan menjangkau segmen tidak tepat karena pemborosan geografis. Tidak semua tempat dapat dicapai gelombang penyiaran televisi. Alternatif audiens dalam pemilihan stasiun lebih banyak. Persaingan yang sangat ketat. Tidak semua orang memiliki pesawat televisi, melihat harganya yang relatif mahal. Pada radio, pendengar sering kurang mendengarkan secara penuh karena diselingi melakukan pekerjaan lain, mengalami news factor, khusus gelombang NW dan SW. Di radio sulit untuk menyampaikan pesan-pesan yang kompleks dan tidak dapat digunakan untuk menyampaikan secara abstrak dan kompleks. Mengapa unsur dan nilai berita penting untuk digunakan dalam pembuatan berita di media massa? Karena
pada media massa mencakup jenis-jenis berita yang lebih luas, seperti nilai berita aktualis. Masyarakat dapat lebih mengetahui apa yang terjadi dan memahami apa yang akan dilakukan. Misalnya, masyarakat dapat menghendaki atau lebih cepat membutuhkan agar berita yang ingin mereka ketahui cepat mereka baca untuk melegakan perasaan mereka ketika terjadi bencana, untuk dapat bertindak sebagai warga masyarakat yang melek informasi pada saat dibutuhkan keputusan untuk menyamakan peluang bagi bisnis dan spekulasi. Selain nilai berita aktualis, ada juga nilai berita kedekatan, keterkenalan, dan dampak. Dari media massa ini sangat dibutuhkan. Untuk era zaman sekarang, media massa sangat dibutuhkan karena berita yang diinformasikan dapat diketahui lebih cepat oleh masyarakat. Jika saya seorang jurnalis, saya ingin bekerja di media TV One. Karena apa? Saya dapat mengetahui atau mempelajari catatan demokrasi. Karena zaman sekarang di Indonesia demokrasi sangat ketat. Apa manfaat dari mempelajari pengertian jurnalistik bagi mahasiswa-mahasiswi komunikasi? Menurut saya, mempelajari jurnalistik bagi mahasiswa komunikasi dapat meningkatkan kemampuan dalam menulis, mengasah kita dalam berwawancara dan teknik berwawancara. Selain itu juga kita dapat mengetahui apa itu media cetak dan media elektronik, serta media online.